回，尝尝这个。区区列阵之境，那亿万生灵的血债，我会找你们。你也配与我们动手？Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film dimulai dengan memperlihatkan Marquis Huntian yang sangat marah dan langsung mengeluarkan tongkat iblis miliknya. Dan ia pun segera menyerang Si Hao yang sudah berada di hadapannya. Marquis Huntian berkata bahwa menurutnya Si Hao sangatlah sombong karena dengan sengaja ia menjauhkan kedua binatang saktinya, yaitu Little Beast dan juga monster kera miliknya agar bisa bertarung dengan Marquis Huntian. Si Hao belum mengetahui jika terkena tombak iblis mautnya itu bisa dipastikan Si Hao akan segera mati saat itu juga. Si Hao yang saat ini adalah kaisar raja, tentu ia tak bisa tinggal diam begitu saja saat ia mengetahui banyak nyawa dari rakyatnya yang telah dibantai oleh Marquis Huntian, sehingga terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa di antara mereka. Ternyata serangan dari Si Hao berhasil meretakkan sedikit gagang tombak iblis milik Huntian. Karena hal itu membuat Marquis Huntian semakin marah dan ia segera mengeluarkan kekuatan tertingginya. Tapi sayangnya serangan itu berhasil digagalkan oleh batu dewa sakti milik Si Hao. Di sisi lain, pertarungan patung suci emas melawan Little Beast dan juga monster kera masih terus berlanjut. Dan mereka semua masing-masing menggunakan kekuatan terhebatnya. Maka terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat, hingga percikannya sampai berhembus ke area sekitar. Little Beast dan juga monster kera menyadari jika darah di dalam pedang balok iblis terlihat begitu kental. Hal itu menjelaskan bahwa Raja Iblis di dalam pedang itu akan segera keluar. Serangan tombak iblis itu pun segera dilancarkan oleh Huntian, dan lagi-lagi terjadilah pertarungan yang semakin bertambah sengit.之矛已毁，还不伏法收夫！ Sampai akhirnya tombak iblis milik Huntian pun berhasil dihancurkan. Tapi meskipun begitu, waktu penantiannya telah tiba. Dan saat ini ia langsung melepaskan mantra segel pengikat. Dan tiba-tiba saja muncul dewa iblis raksasa yang bernama Suesiu. Si Hao pun langsung mengeluarkan kekuatan dan segera menyerangnya. Tapi ternyata serangan Si Hao tadi hanya sia-sia saja. Kemunculan iblis raksasa itu pun membuat Little Beast dan juga monster kera segera
bergegas untuk datang membantu Si Hao. Dan saat mereka tengah beradu kekuatan, tiba-tiba saja Qing Feng ingin membantunya. Tapi hal itu segera dilarang oleh Si Hao dan justru segera menyuruh Qing Feng untuk menjauh dari sana. Di saat-saat Si Hao sedang kesusahan, tapi sayangnya Little Beard dan juga monster kera miliknya belum bisa datang karena masih sedang menghadapi sang patung suci emas. Karena patung suci emas ingin segera bergabung dengan iblis raksasa, hal itu pun tidak bisa dibiarkan hingga kekuatan Phoenix pun segera dikeluarkan. Sampai akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa. Karena gabungan dari kekuatan Little Beard dan juga monster kera, tubuh inti dari sang patung suci emas pun berhasil dihancurkan. Tapi sisa-sisa dari kekuatan patung suci emas itu berhasil masuk ke dalam tubuh iblis raksasa, sehingga hal itu membuat dirinya semakin bertambah kuat. Dan ketika Si Hao ingin menyerang Hun Tian, tapi ternyata semua serangannya menjadi sia-sia saja karena selalu ada sang iblis raksasa yang segera menyerang Si Hao. Little Beard dan juga monster kera mencoba untuk menyegel iblis raksasa itu, tapi hal itu gagal karena kekuatan iblis raksasa itu terlalu besar hingga membuat serangan mereka menjadi tidak terlalu berarti. Dan pada akhirnya tubuh Marquis Hun Tian pun berhasil dikendalikan oleh iblis raksasa tersebut. Karena iblis raksasa itu ingin menangkap mereka semua untuk dijadikan tumbal agar kultivasi dirinya semakin bertambah kuat. Qing Feng yang melihat hal itu berkata jika iblis raksasa itu belum sepenuhnya keluar dari segel yang mengikatnya, karena menurutnya sang iblis raksasa masih membutuhkan bantuan dari Hun Tian. Sehingga Hun Tian pun diberikan kekuatan oleh iblis raksasa dan langsung menyerang ke arah Si Hao. Meskipun Little Beard dan juga monster kera sudah membantu, mereka semua masih terlihat sangat kewalahan. Tapi mereka tak punya cukup waktu karena iblis raksasa akan segera keluar sepenuhnya dari segel pedang tersebut. Sementara Si Hao dan kedua binatang ilahi miliknya sedang berusaha menangkap Hun Tian, tapi sayangnya waktu penantian iblis raksasa segera keluar dari segel yang menjeratnya. Dan karena hal itu, Marquis Hun Tian pun sudah tidak berguna lagi untuk iblis raksasa tersebut. Si Hao pun segera menyuruh monster kera miliknya untuk mengumpulkan kekuatan dan memusatkan ke dalam tombak sakti miliknya. Dan ia pun segera menambahkan kekuatan dewa miliknya ke dalam tombak tersebut. Dan pada akhirnya serangan pun segera dilancarkan dan berhasil mengenai tubuh iblis raksasa tepat di tengah jantungnya. Tapi iblis raksasa itu mengatakan meskipun kali ini dirinya gagal, selagi masih ada benih darah miliknya, maka ia masih bisa bereinkarnasi lagi di masa depan nanti. Benih darahnya itu pun segera masuk kembali ke dalam pedang iblis dan berusaha untuk kabur. Tapi tentu saja Si Hao tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia pun menggabungkan kekuatan Little Beard dan juga monster kera miliknya dan langsung segera menghancurkan pedang iblis tersebut.
Xiao yang berhasil mengalahkan Hun Tian, ia pun mengampuninya dan akan segera membawanya ke pengadilan. Namun Hun Tian mengakui semua perbuatannya itu dan ia pun tak akan pernah untuk menyesali perbuatannya. Dan pada akhirnya Marcus Hun Tian pun segera mengambil sebilah pisau dan langsung melakukan bunuh diri. Tapi di saat ia sedang sekarat, ia pun berpesan agar Xiao berhati-hati kepada kemarahan para dewa di alam surgawi, karena pastinya para dewa akan balas dendam kepada Xiao di suatu hari nanti. Singkat cerita, mereka telah kembali berkumpul di istana dan menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka semua tak percaya jika Hun Tian yang mereka kenal bisa melakukan pengkhianatan seperti itu. Dan tibalah saat Xiao ingin turun dari tahtanya sebagai raja. Mereka semua pun berdiskusi siapakah yang pantas untuk menggantikan tahta kerajaan tersebut. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana terkejut karena raja yang sangat mereka hormati malah berencana untuk turun tahta. Pesan yang telah disampaikan oleh Hun Tian tadi membuat Xiao ingin segera cepat bertindak untuk mengatasi semua musuh yang sedang mengincar dirinya. Sang penasehat kerajaan berkata, jika Xiao harusnya tak perlu khawatir karena kerajaan mereka adalah kerajaan yang terkuat untuk saat ini. Ditambah lagi, Xiao dilindungi oleh 2 binatang sakti yang telah menyalakan api ilahi. Tapi Xiao sangat yakin jika para penguasa alam atas akan menciptakan musuh yang jauh lebih kuat dari sang patung suci emas sebelumnya. Ditambah lagi, mereka telah menghabiskan banyak harta. Sudah pasti tak mungkin akan melepaskan Xiao begitu saja. Apalagi Xiao telah mengganggu rencana mereka semua. Qing Feng mengatakan bahwa kerajaan surga di alam atas memiliki sekumpulan para pembantai yang sangat kuat, sekaligus merupakan bagian dari faksi besar di alam atas. Xiao percaya kepada perkataan Hun Tian karena biasanya perkataan orang yang sekarat adalah perkataan yang jujur dan tak mungkin untuk berbohong. Karena perkataan itu adalah pesan terakhir yang sangat penting sebelum kematiannya. Alasan sebenarnya Xiao itu cemas dikarenakan meskipun Hun Tian tahu jika Xiao memiliki 2 binatang sakti yang telah menyalakan api ilahi, tapi anehnya Hun Tian justru menyuruh Xiao berhati-hati karena hal itu bisa dipastikan jika musuh yang akan datang mungkin akan lebih kuat dari dirinya. Sehingga Xiao pun harus menyerahkan tahta rajanya agar ia bisa berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah berpikir cukup lama, Xiao kemudian memilih Qing Feng sebagai pengganti dirinya untuk menjadi raja. Dan seketika perkataan itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Qing Feng mengatakan bahwa dirinya tak bisa menjadi seorang raja. Tapi karena sebelumnya Xiao telah menilai Qing Feng dengan baik, Xiao juga mengatakan jika Qing Feng memiliki hati yang baik dan pikiran yang bersih, dan ia juga tak haus dengan kekuasaan. Qing Feng juga mencintai rakyat, sekaligus ia telah melatih teknik rahasia. Karena sebelumnya Xiao tak percaya dan tidak yakin jika Qing Feng bisa melakukan semua itu. Tapi saat kemarin mereka berdua pergi untuk melawan Marcus Hun Tian, dan dari situlah Xiao bisa menilai bakat asli dari Qing Feng. Sehingga Xiao pun harus segera mempersiapkan diri untuk bertempur melawan seluruh para dewa yang ada di istana alam surgawi. Karena tujuan ia sebenarnya hanya satu, yaitu membuat kehidupan di 8 alam dunia bisa bahagia. Jadi Xiao meminta Qing Feng untuk membantu dirinya sebagai rakyat dan raja, sekaligus sebagai saudaranya sendiri. Pada akhirnya Xiao pun mengumumkan bahwa hari ini Qing Feng telah resmi menjadi seorang raja. Dan Xiao pun memohon agar semua orang di istana untuk membantu Qing Feng dalam mengemban tugas-tugasnya nanti. Tak lupa juga Xiao mengingatkan jika ada masalah mereka boleh mencari dirinya ke Gunung Sanseng, karena nantinya Xiao akan berkultivasi di sana. Sehingga secara resmi saat ini Qing Feng menjadi seorang kaisar di kerajaan batu yang baru. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.